Shalom saudara-saudaraku, berjumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga saat ini. Mari dengan penuh sukacita iman kita membuka ibadah ini dengan pujian berikut ini. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah kidung, Sang Raja surga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Pujilah Allah semesta alam yang maha kaya dan mulia. Segenap bumi angkatlah kidung, Sang Raja surga telah datanglah. Dia beri berkat melimpah ruah, tak kekurangan anugerah. Ku puji Tuhan sumber hidupku, damai sentosa selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau terus menganugerahkan kami kekuatan, kesehatan, ataupun kesanggupan untuk menjalani kehidupan ini. Kendatipun berbagai-bagai pergumulan kami hadapi, tetapi kami tetap mau menjadikan Engkau sebagai pusat pujian kami. Roh Kudus Tuhan memberkati kami dan menolong kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ulangan pasal 10 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi demikian. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Renungan kita, temanya Tuhan Allah adalah pokok pujian. Saudaraku, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita merasa bangga. Pekerjaan, keberhasilan, jabatan, kekayaan, atau bahkan pencitraan diri di media sosial. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat lebih dalam dan bertanya, apa yang menjadi sumber pujian hidup kita? Bangsa Israel diingatkan bahwa semua yang mereka miliki dan capai bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena kesetiaan Tuhan. Dialah pokok pujianmu. Berarti bahwa pusat segala kehormatan dan ucapan syukur seharusnya bukan tertuju pada manusia atau pada diri kita sendiri, tetapi tertuju kepada Allah yang hidup. Allah yang sama yang telah membawa Israel dari hanya 70 orang atau 70 jiwa ketika Yakub dan keluarganya turun ke Mesir, menjadi bangsa yang besar seperti bintang di langit. Itu bukan pertumbuhan biasa. Itu adalah buah janji Tuhan kepada Abraham yang digenapi secara ajaib oleh tangannya sendiri. Kita pun seringkali memulai hidup dari keadaan yang sederhana, dari keadaan yang terbatas, bahkan mungkin nyaris tidak dilihat orang, tidak ditanggapi orang. Tapi ketika Tuhan memimpin, perkara besar bisa terjadi. Masalahnya bukankah apakah kita cukup mampu, tapi apakah kita cukup taat dan rendah hati untuk memberi Tuhan tempat sebagai
pokok atau pusat pujian kita. Saudaraku, jangan biarkan keberhasilan membuat kita lupa siapa yang membawa kita sejauh ini. Mari kita belajar untuk bersyukur, bukan hanya karena berkat yang kita terima, tetapi karena pribadi Allah yang setia, yang telah dan sedang dan akan terus menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, bisa juga menjadi refleksi pribadi kita. Apa yang paling sering kita banggakan dalam hidup ini? Apakah kita masih ingat bahwa semua yang kita miliki adalah karena pertolongan Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadikan Tuhan sebagai pusat pujian kita setiap hari? Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat pujian kita setiap hari. Bukan diri kita, sekali lagi Tuhanlah pusat pujian kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan hikmat-Mu yang ada pada kami, biar kami semakin sadar dan mengerti, pusat pujian kehidupan kami adalah Engkau, bukan kami. Bukan diri kami sendiri, dan ajar kami untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan, karena keegoisan kami, atau karena kami ingin diakui di mata masyarakat dan jemaat. Tolong kami Tuhan, berikan kerendahan hati, supaya Engkaulah yang menjadi pusat pujian kami. Yang sakit Tuhan berkati, sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, biarlah terus mengangkat pujian, karena di dalam pujian ada kuasa untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, ataupun untuk memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Bapa di surga, tolong kami untuk beraktivitas di hari-hari yang Tuhan percayakan ini, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Ini doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.